Selamat datang di podcast Satu Cerita. Kembali lagi sama aku, Andre Kokois dari Satu Ilmu. Nah, kali ini aku kedatangan tamu nih, teman. Wah, keren banget dia. Womanpreneur. Wonder Woman lah, aku bilang Wonder Woman dia ini. Dia ini juga founder dari Mineral Botanica, yaitu brand skincare ya, sis. Nah, dia juga punya pengalaman dan bukan pengalaman ya, juga produksi sendiri kan? Yes, kita pabrik sendiri. Jadi dari hulu sampai hilir, dari manufacturing, bikin komposisi sampai ke end user, itu dia lakukan sendiri. Nah, makanya nih aku udah sis, tolong aku lah podcast deh. Ayo, Karena lagi seru banget nih, apa namanya skincare kan? Ya. Karena kan banyak banget nih saat ini. Aku lihat ya di konten-konten keluar gitu, wah skincare kita itu kalah sama dari Cina. Gitu kan. Market share-nya 50% itu dari Cina, brand lokal kita kalah, bla 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 gitu. Nah, itu seru, bakal kita bahas sama-sama sama langsung expertnya nih gitu. Ya kan, langsung orang yang have been there done that gitu loh. Bukan cuma content creator yang cuma ngambil sana sini. Sebelum kita mulai lebih dalam, boleh sis Anita coba deh ceritain deh. Awal Mineral Botanica itu gimana pas awal kamu mendirikannya? Oke, halo teman-teman Satu Cerita. Thank you Andre udah undang aku ya. Kita memang juga berawal dari teman ngobrol-ngobrol, terus ternyata punya banyak kesamaan seputar skincare dan akhirnya aku diundang untuk ngobrol seputar Mineral Botanica. Thank you banget. Aku pokoknya ya mungkin bukan orang yang ngajarin pintar atau profesor apa gimana ya, tapi what I'm going to share hari ini benar-benar purely pengalaman membangun usaha skincare turunan dari orang tua aku, dan memang aku tuh baru terjun itu baru 12 tahun karena sempat lama di Amrik jadi profesional kerja di LA. Oke. Nah, jadi kamu baru Mineral Botanica ini 12 tahun? 8. Oh, 8. Kan pulang juga harus ngertiin dulu Indonesia cara mainnya bagaimana, kan beda ya sama Amerika. Oke, aku bahas deh dari namanya Mineral Botanica. Nah, itu apa dasarnya kamu milih namanya? Ya, jadi aku tuh kan sebenarnya tadi udah cerita sedikit tinggal di Amerika cukup lama dan nggak pernah mikiran harus pulang meneruskan usaha orang tua, to continue his legacy gitu ya. Jadi kaget, waduh harus pulang nih menerusin pabrik nih gitu. Jadi memang di awal 2010 kita pulang, it took us about 2 years to understand gimana nih cara kerja Indonesia, kan totally beda banget ya sama di Amerika. Jadi kayak cara kerja teman-teman culture seperti apa tuh, culture shock banget. Nah, tapi ketika kita udah terjun, nah suamiku tuh bilang gitu, kayaknya bener-bener melihat peluang banget nih. Waktu itu about 8 years ago, lokal bisnis kosmetik belum seperti sekarang ya. Jadi masih banyak peluang nih, brand-brand lokal masih banyak banget lah bisa kita tingkatin. Akhirnya di tahun 2013 kita decided untuk mengeluarkan brand yang kita namain Mineral Botanica. Why Mineral Botanica? Jadi waktu ketika aku bikin brand sendiri, mulai mikir dong, how am I going to market the product? Of course dari pengalaman sendiri. Jadi there's this brand, mungkin aku nggak sebut namanya lah ya, mirip banget sama Mineral Botanica ini. Jadi benar-benar aku pakai produk ini, saking amannya kan aku kerja tuh dulu kalau akhir bulan accounting itu kan harus lembur ya, sometimes lupa cuci muka. Nah ini produk ini saking amannya dia nggak bikin muka tuh gatel-gatel atau beruntusan. Then I begin to look into this product. Memang jagoan dia tuh waktu itu loose. Jadi powder tapi seperti foundation. Jadi dipakai tuh udah kayak lumayan cover tapi light gitu. Itu namanya juga lumayan ada mineralnya sedikit gitu ya. Ada mineral. Nah, jadi aku mulai kalau orang udah ngeliat namanya aja udah percaya, they always believe the product pasti aman gitu. Makanya aku ambil nama Mineral Botanica supaya teman-teman pas ngeliat namanya tuh, gue mau nih pakai produk ini, kayaknya aman lah gitu. Aman, benar. Jadi kan kalau pas pertama kali denger tuh namanya mineral, mineral gitu kan, bagus nih gitu kan, kayak air mineral gitu ya. Kamu botanica berarti tumbuhan, yang di otakku tuh hutan gitu. Ekstrak gitu ya. Virgin forest gitu kan. Nah jadi pas kamu balik ke Indo gitu kan, itu orang tua running bisnis pabrik itu maklum ya, maksudnya ngerjain buat brand-brand orang. Yes, jadi si papa dan mama itu udah usaha tuh memang produk maklun. Bener-bener dia udah berdiri almost 40 years. Dan papa mulai dari modal nekat ngeracik-racik di gerasi. Jadi dulu ada produk pearl cream namanya tuh, aku waktu kecil tuh. Jadi dia tuh modal nekat aja, nggak ada background kimia juga. Modal nekat, Inggris juga pas-pasan.
berani tuh ikutan seminar ke luar negeri, akhirnya dia bisa pulang tuh kenalan sama R&D-nya satu brand lumayan di luar negeri, dia bawa pulang satu couple bule, akhirnya diajarin lah bikin lipstick di pabrik. Oh gitu. Nah itu mulai dari sana. Masih keren. 40 tahun. Yes. Oke. Tahun dong umurnya. 40 tahun pabrik skincare. Jadi teman-teman yang ini bisa ya, kalau mau bisa bikin dong, brand. bisa kontak aku. Oke, kontaknya nanti di deskripsi ada tuh ya. Nah oke lah, berarti kan kamu lokal nih. Dulu di mana tuh? Pabriknya di mana? Di Bandung. Di Bandung. Pabrik kita di Bandung ya. Oh, dari dulu sampai sekarang? Yes. Oke, berarti udah senior banget nih pabriknya ya, pengalamannya ya. Nah oke, kamu kan lokal nih, maksudnya Indonesia, kita produksi di Indonesia gitu. Menurut pandangan kamu gimana nih yang isu beredar bahwa sekarang skincare itu semua dari Cina, bla 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 gitu. Bahkan brandnya pun brand lokal kita kalah nih gitu loh. Ya. Nah, aku bisa sharing karena Mineral Botanica itu lahir sebelum fenomena China brand atau local brand meledak ya. Jadi aku memang di awal bisa dibilang kita bisa dibilang tuh we were the early brand lah ya, yang pemain utama lah yang waktu mulai menjajak itu. Aku ngerasain kita waktu itu pesat banget, terus sekarang ada lokal brand yang keren-keren juga bermunculan di market, plus sekarang ada lagi produk-produk dari China. Nah, memang berdampak banget bagi Mineral Botanica. Tapi aku juga nggak langsung kayak harus negatif banget atau nggak gimana tentang China, karena jujur kita juga perlu banyak banget. Kita kayak even packaging pun kita juga masih tetap import dari China karena kita juga memang terbatas di lokal. So I don't really kayak nggak selalu bilang produk China itu jelek lah gitu. Jadi aku melihat dari sudut pandang aja. Tapi namanya kita kan juga sekarang di era sosial media ya. Satu ngomong 100 orang pasti ngomong hal yang sama. Cuman aku memang punya pandangan yang 50-50 lah. Jadi menurut aku juga produk China bagus apa enggak? Ada yang bagus, ada yang enggak. Oke apa enggak? Ya aku sih menurut aku ya ada sisi negatif dan sisi positifnya sih. Jadi balik lagi ke konsumen lah ya. Yes. Pintar-pintar lah milih ya kan. Yes. Gitu. Yes. Nah, terus kalau dari data Indef, ya, katanya 50% skincare di marketplace Indonesia itu impor dari Cina. Bener nggak tuh? Lumayan, karena kita kalau teman-teman tahu ya, ada 1-2 brand tuh yang memang lagi viral banget, dan mungkin di awal-awal aku pun merasa produk ini mungkin produk luar dan bukan dari China. Tapi ternyata setelah orang-orang mungkin kan sekarang pintar banget, kita gen milenial, gen Google ya, saya udah ada chat GPT apa gitu ya. Jadi kayaknya orang tuh udah teredukasi banget. Nah, ternyata ada beberapa produk yang viral yang kita pikir itu produk dari luar, mungkin bukan dari China, ternyata produk-produk China. Sehingga mungkin jadi kayak, mungkin karena persepsi orang barang China itu murah dan gimana ya, jadi orang tuh mulai kayak banyak isu-isu yang hadir dari situ. Tapi sebenarnya mungkin produk itu juga nggak dibilangin jelek, dibilangin bersaing sama produk, mungkin juga ada, mungkin nggak dibilangin jelek-jelek banget gitu. Jadi kalau menurut aku memang iya, kita memang sekarang terdampak nih, khususnya Mineral Botanica juga berasa banget. Kita juga kena efek lah dari si produk-produk China ini gitu. Jadi dari brand Cina itu ya gitu. Nah tapi kalau menurut kamu bisa nggak sih produk lokal kita itu bersaing sama brand-brand skincare dari China? Bisa banget. Aku karena yang tadi aku bilang juga, aku kan benar-benar ngeliatin perjalanan, karena Mineral Botanica udah masuk tahun ke-8, bisa dibilang first 4 years kita jualan tuh honeymoon years. Pokoknya apa yang kita jual semuanya laku, endorse, influencer, semua barangnya habis lah. Pokoknya it was a very nice moment gitu ya. Tapi ketika brand-brand lokal pada bermunculan, mereka juga keren-keren, bagus-bagus. Jadi menurut aku kita di lokal nggak usah takut saingan sama brand China. If you stick to your brand, stick to your kualitas, aku rasa kita bisa bersaing kok dengan equal gitu loh. Cuma mungkin kalau memang kita kan kalau dibilang gitu ya, papaku kan memang orang Cina tulen gitu, pedagang tulen gitu. Memang kalau sering ada mitos saya bilang ya, kalau orang-orang Cina kan kerja tuh kayak, aku tuh memang pernah juga ke pabrik packaging di China, dan bosnya tuh bilang, di sini pegawainya kalau nggak ada lembur mereka nggak mau kerja. Nah kita terbalik dong, kalau lembur kita nggak mau kerja. Iya. Benar. Jadi mungkin memang kalau orang China tuh memang mereka tuh kalau udah cari uang mungkin lebih kayak kalau kita mungkin lebih balance ya, kita ada waktunya libur. Kalau China tuh benar-benar gila, kerja tuh gila-gilaan. Jadi jadi mungkin kan dari mereka bisnis lah, mungkin sekarang mereka juga lagi fokus di usaha kosmetik, mungkin lebih gencar. Mungkin misal endorse-nya 10 mungkin dia 100. Jadi mungkin dari segi intensitasnya mungkin kalau dari China mungkin lebih, jadi kesannya kita tuh jadi attract untuk lokal. Itu yang pandangan aku sih.
Oke, jadi intinya produk lokal kita brandnya nggak kalah lah ya, bisa lah ya bersaing ya. Saya ini pakai produk saya sendiri nih ya. Tadi saya udah spill nih umur berapa. Mesti saya jangan spill ya, Dre. Ini bilangin umur berapa nih? Aku pernah loh disangka umur 28 loh. Kenapa dong? Karena produknya cocok. Gitu. Nah kalau misalnya ini nih, tadi kan kamu bilang kan kita brand lokal itu bisa bersaing gitu ya. Nah apa yang pemilik brand skincare lokal ini lakukan gitu loh supaya tetap bisa bersaing? I can testify to that karena tadi aku juga udah sharing juga selama 8 tahun kan di tengah-tengah kita lewatin COVID, lewatin urusan brand-brand China ini sama juga banyak banget brand-brand lokal sekarang, dan di tengah-tengah itu pun kita masih sustain. Mineral Botanica is still in the market. Dan kita tuh shifting dari dekoratif ke skincare baru 4 tahun yang 3 tahun belakangan, dan ternyata barang kita diterima dengan baik juga di pasaran. Jadi menurut aku, as long as kita stick true to your brand, jangan lari karena orang jualan apa jadi ikut-ikutan, don't be like mungkin mangkisi mangkidu gitu kan ya. Jadi tetap aja, dan juga never discount your kualitas gitu. Jadi kalau orang-orang tuh udah tahu barang kita kualitasnya segini, dan apalagi kalau untuk Mineral Botanica karena kita juga fokusnya harganya terjangkau ya. Mungkin dari sisi packaging, dari segi desain, it looks premium, tapi pas mau beli tuh harganya terjangkau. Ya kita stick to di situ aja. Jadi teman-teman juga kita masih bisa ngerasain ada impactnya juga, tapi tetap the business still sustain kok. Oke. Nah, kalau ini dari pengalamanku ya, karena ada juga temen nih yang bikin skincare terus bikin makeup, dia maklun. Maklun dan pabriknya Cina. Oke. Jadi kalau kita ngomong brand, itu banyak sebenarnya kita ngomong brand lokal nih gitu. Tapi produksinya itu dari Cina. Dari China banyak loh. Iya, jadi kalau yang sekarang ini kan yang mungkin teman-teman lihat ya kan, brandnya langsung gitu ya. Brandnya emang dari China nih gitu ya kan. Registernya di mana, di Kanada lah atau di mana gitu kan. Tapi sebenarnya teman-teman tahu gitu, asal kalian tahu, banyak teman-temanku nih yang lain, aku nggak bisa sebut nama brandnya gitu kan, banyak sebenarnya pabrik Cina dari China gitu. Kalau dari teman-temanku, mereka ada satu nih yang mereka kenapa pilih sana. Sebenarnya kalau harga sama pabrik manufaktur skincare atau make up di Indonesia itu masih bersaing. Cuma di China itu mereka itu yaitu yang tadi kau bilang, packagingnya udah gampang. Dan mereka very advance. Benar-benar tuh bisa kayak variasinya banyak banget. Kalau kita di lokal tuh terbatas gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya pabrik lokal cuma kasih pilih ABC gitu ya, pilihan packaging. Nah, di sana bisa sampai Z gitu loh. Pilihan packagingnya banyak banget dan udah nggak ribet. Nah, itu nggak ribet. Oke. Aku punya hipotesa ya. Kan aku juga manufaktur nih di sini kan baju gitu. Kenapa kalau di baju ya? Kalau di baju itu aku bilang untuk jahitan rapi kita masih bisa ngelawan sebenarnya. Ya. Cuma kita emang kalah sama di investasi mesin. Oke. Mereka jenis mesin. Advance ya, betul. Ya. Mesinnya mereka lebih ribet. Makanya kalau misal bikin kaos kayak gini nih, satu ilmu, blazer kamu, kaos kamu, aku berani jamin lokal My Fashion Glosser bisa lebih murah gitu dan lebih bagus. Tapi kalau untuk produk-produk kayak macam legging untuk sportswear dan lain-lain, wah itu nyerah tuh kita. Jujur lokal pasti nyerah. Karena itu perlu mesin-mesin khusus. Karena kan dia stretchy banget gitu ya. Itu susah. Nah, balik lagi sama kayak teman-teman nih pemilik skincare, brand-brand skincare. Benar nggak kalau misalnya statement aku ini, mereka tuh nggak invest back ke R&D? Itu yang bikin kita kalah. Ya, mungkin aku bisa beranjak dari kata-kata kamu tadi. Orang tuh kadang nggak mau ribet. Karena kalau kita kan Mineral Botanica, aku R&D sendiri, punya timnya cukup besar di pabrik ya. Jadi tuh, dan mereka kerjanya tuh ya inovasi, tiap kali ya sendiri kan. Memang mungkin ada supplier yang kasih ide apa, tapi kan kita berinovasi, berkreasi produknya itu kan semua sendiri. Jadi formula pun kadang-kadang satu barang tuh bisa berkali-kali. Nah mungkin temanmu itu kan
langsung gitu kan, nggak ribet gitu kan. Mungkin memang kadang-kadang orang tuh ya mungkin gue aja pusing jualan gitu, mas gue harus pusing formula, pusing lah gitu mungkin ya. Jadi bener. Pusing endorse siapa nih iya, kan gitu. Pusing gitu mau berapa duit nih, promosi gue mau berapa nih. Ya udahlah, gue produk yang penting bagus, ya udahlah gue ambil. Mungkin kadang-kadang orang kan beauty partner kan macam-macam ya itunya. Kalau aku kebetulan udah inherit this dari papa ya udah aku maksimalin, punya tim R&D, punya tim research, ya udah aku semuanya produk sendiri gitu. Tapi aku juga memang sometimes kita sempat ke China juga, pernah lihat juga beberapa pabrik yang memang kadang-kadang kesana sih mostly untuk packaging ya, karena like I said kan tadi ada juga bilang kalau China tuh memang benar mesinnya udah luar biasa. Benar. Itu packaging tuh bisa yang bisa berlayer, bisa whatever lah gitu. Kalau kita di sini kan terbatas. Benar. Dan juga pabrik cuma isi itu doang gitu. Jadi kadang-kadang kita juga sempat lah keluar negeri lihat-lihat, kayak misalnya pernah juga ketemu supply dari bahan baku dari Jepang, kita juga ke pabriknya mereka. Tapi balik lagi sih, aku bilang ya it's all depend on yourself sih. Memang kalau emang lu tujuannya mau jualan barang gak mau ribet, ya yang gak ada salahnya juga sih. Yang penting soalnya bener gitu ya. Jadi banyak juga yang bilang kan di komen-komen gitu, kalau macam-macam kayak gini pasti netizen atau warga itu pasti bilangnya nyerangnya pemerintah. Pemerintah gimana kebijakannya bla 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 gitu kan. Nah sebenarnya kalau aku challenge balik sih, maksudnya kita sebagai pengusaha gitu, kita ini nggak do effort lebih nggak gitu loh, kasih extra miles nggak untuk kita punya produk. Apakah kita maunya cuma nggak mau ribet gitu kan. Itu yang aku lumayan vokal, kenapa baju-baju kita tuh industri garment kita Indonesia tuh kalah sama Cina, karena padahal dulu kita nomor 1 loh. Tanah Abang itu benar besar sekali. Iya. Aku ada di sana dan ngeliat gitu. Produsen-produsen yang besar-besar di Tanah Abang itu mereka balik lagi nggak mau ribet, mereka impor. Akhir enak tuh impor gitu kan, impor jual gitu kan. Akhirnya manufakturnya ditinggalin. Ya kan di orang-orangnya dipensiunkan, mesin udah pada rusak, tua juga kali ya. Akhirnya ketika mereka mau produksi lagi udah ketinggalan, karena nggak ada ritme produksi di sana, manufakturnya nggak ada. Jadi kalau menurut aku Indonesia tuh kayak ngeloncat gitu loh, langsung ke bisnis jasa, negara jasa, nggak ngelewatin manufaktur dulu tuh menurutku salah sih. Itu tuh yang menurut aku ya mereka nggak mau ribet. Kata-kata nggak mau ribet itu yang akhirnya bikin kita nggak berkembang. Iya sih. Benar. Tapi kan balik lagi kalau soal ngomongin pemerintah, untungnya sekarang ada yang namanya selalu membangun UMKM ya. Itu kan juga satu kata yang lumayan populer nih. Populer banget. Nah, jadi lumayan nih karena ada UMKM, pemerintah juga banyak program yang membantu si UMKM, termasuk Mina Botanika juga tetap masih bisa dianggap kita juga UMKM sih. Emang dapat bantuan? Enggak juga, tapi masih bisnis kita ya belum besar-besar banget lah. Jadi masih kadang-kadang aku juga masih amakan diri dari sisi UMKM lah. Kita juga masih sama-sama dan benar-benar kita produk lokal yang kita benar-benar menggunakan semua tenaga lokal. Yes. Nah itu deh, kalau misalnya tadi kamu bilang pemerintah sering bahas nih UMKM gitu. Apa sih harapan kamu nih kira-kira dari pemerintah itu ngapain? Bikin kebijakan apa nih buat UMKM gitu? Iya mungkin kita juga gak akan bisa pungkiri ya kalau memang kita tetap harus impor barang dari China. Karena memang dari segi harga, dari segi tren, dari segi different varian tuh we cannot lah, gak bisa beat mereka juga lah ya. Tapi menurut aku ya itu mungkin dari semua pengusaha kita juga harus aware lah, kita benar-benar mau membangun lokal bisnis gitu kan. Jadi kayak tadi mungkin jangan terlalu nggak mau ribet. Kalau tadi temanmu yang punya maklun itu semuanya produknya dari China, ya mungkin boleh lah coba beberapa produk, coba bikin sendiri gitu ya. Coba investasi di R&D-nya, mungkin bisa kontak sama saya gitu, mungkin bisa kolaborasi sama or you know. Jadi aku juga nggak berani bilang China itu salah, karena kita juga udah been so many, apalagi papa juga dari dulu juga banyak banget dealing sama orang-orang dari China kok. Tapi ya balik lagi kita lagi sebagai pengusaha, ya kita mau gimana nih kalau emang kita mau mengangkat si lokal produk, ya kita juga harus ada yang kita berikan kepada market. Mungkin tadi juga ada sempat ngomong kan, mungkin kita jadi orang Indonesia, tadi aku bilang bukan kita bilang orang Indonesia itu malas ya, tapi dari segi kerja aja kelihatan orang China tuh kerjanya gila-gila. Mereka bangun tol tuh kayak 1 minggu selesai 1 tol gitu.
Benar. I think jadi mungkin kita boleh lah belajar dari culture-nya mereka, kita bawa ke sini, tapi kita juga ya boleh lah ngambil trennya. Tapi juga aku sih nggak setuju kalau kita totally juga nggak kerjasama sama dari China, karena we've been doing that for so long ya. Ya benar, karena kita nggak belum apa ya, ekosistemnya tuh belum. Yes. Oke lah, misalnya kita banyak pabrik skincare nih ngolah formula, karena kan sebenarnya kalau kita ngomong bahan-bahan skincare menurutku ya, Indonesia ini kan kaya sekali dengan keanekaragaman hayati kan. Yes. Itu kan kita bisa pakai untuk bahan-bahan skincare betul. yang natural. Itu belum ada loh, Andre. Apaan tuh? Yang benar-benar dari Indonesianya. Ada brand besar Mustika Ratu. Tapi benar sekarang kan belum kedengeran. Tapi benar kayak gimana ya, kayak bahan bakunya yang diangkat benar-benar kayak itu belum terlalu viral gitu. Oh iya, paham. You know what I mean? Kayak culture-nya Indonesianya gitu loh. Kayak gitu-gitu sebenarnya masih bisa banget, dan orang-orang luar kan suka banget. Kita kan kaya akan benar. culture adat Indonesia gitu. Itu sayangnya belum terlalu dibikin kayak modern biar keren gitu loh. Gimana sih? Malah yang laku kayak sabun apa esensi sakura. Sakura di Indonesia nggak ada, bos. Sakura. Aduh. Itu tuh tanaman apa di Indonesia kan banyak gitu. Iya. Itu yang dipakai, positioningin gitu kan. Gencar rame-rame bareng biar seluruh dunia tahu. Betul. Sebenarnya itu bisa banget loh. Aku pernah ngobrol sama temen yang punya brand lama juga, bukan Mustika Ratu, tapi tetap satunya sempat ngobrol juga, tapi ya belum sempat yang ngejajak ke sana sih, mungkin ya karena waktu itu nggak lama COVID, masih mikirin kantong sendiri ya, gimana kasih makan ini anak-anak kantor gitu kan. Tapi sempat kita bahas juga Indonesia tuh sebenarnya bisa sih ke arah situ. Kita jadi ngangkat si culture-nya, adatnya, kayak ya tanaman-tanaman yang ada di sini gitu. Sayangnya belum sampai ke situ. Nah sebenarnya sih balik lagi mirip sih kalau aku lihat ya. Kayak fenomena tuh kalau kita keluar negeri, kalau aku keluar nih, itu kayak misalnya aku mau makan restoran Jepang, ada ramen, ya kan, tempura gitu-gitu kan. Iya. Atau makanan Korea, atau makanan Thailand, tom yum gitu kan. Nah di Indonesia tuh apa Indonesian food? Mie goreng, nasi goreng, Indomie. Nasi goreng, Indomie, mie goreng. Karena banyak banget variannya benar. Dari Padang ya kan, masakan Sunda, Bali, Manado dan lain-lain gitu. Iya. Jadi kita harus sepakat apa nih, misalnya makanan ya, sama dengan bahan baku kosmetik apa nih yang mau kita pakai sama-sama. Jangan nanti kita setengah dulu jam makan siang ngelantur ngomongin kosmetik, ngomongin makanan, jadi ngelantur makan siang. Hampir lupa nih, maksudnya jadi ngomongin makanan. Ada makanan apa Indonesia yang enak? Oke, jadi gitu ya. Jadi menurutku sih kan aku juga pernah nih podcast gitu ya sama teman di Bali. Masalah ini juga barang-barang impor dan lain-lain. Kan dulu ingat gak sih iklan yang cintailah produk-produk Indonesia? Ya. Aku bilang itu nggak bisa gitu. Itu nggak bisa, kita pemerintah bikin kayak gitu, ayo cintai produk-produk Indonesia. Nggak bisa di force gitu, dipaksa gitu, nggak bisa. Karena cinta itu kan nggak bisa dipaksa. Betul. Oh iya benar ya, cinta itu bisa romantis sedikit ya. Jadi caranya gimana ya? Bagusin diri, ya kan? Bukan cuma di brand doang. Betul. Nah itu yang aku lihat banyak UMKM teman-teman, mereka tuh belajar ilmunya cuma branding doang, marketing gitu. Iya. Yang ke belakangnya kagak. Kayak macam R&D-nya, manufacturing-nya, itu kagak. Padahal itu utamanya. Betul. Serius. Setuju. Nah, makanya udah mulai di sana kontak Sis Anita. Aduh, aku juga masih banyak belajar ini. Orang-orang produk lokal juga sekarang keren-keren. Makanya kita juga nggak boleh ketinggalan juga sih. Iya, makanya kolaborasi lah zaman sekarang. Iya. Oke, nah sekarang udah kita bahas deh. Sekarang kan lagi booming juga. Ini masih relate lah dengan skincare dari China gitu kan. Dan sekarang dari ini apa namanya, social commerce, TikTok. Oke, gitu. Wow, lagi pokoknya orang semua kalau ngomongin e-commerce semuanya TikTok sekarang ya. Iya, social commerce. Nah, jadi itu katanya beda tuh dengan marketplace gitu kan. Kalau marketplace kan memang benar-benar dia cuma dagang gitu kan. Yes, betul. Nah, kalau TikTok ini kan sebenarnya dia sosial media, tapi ya bisa dagang juga gitu loh. Iya. Katanya beda gitu, regulasinya belum ada gitu. Nah, terus dia bikin Project S TikTok, pernah dengar nggak?
Iya, baru mulai denger-denger nih lagi viral banget ya si Project S ini kan. Karena katanya barangnya pun dikirimnya dari China ya. Langsung dari China ya. Nah, menurut kamu gimana kalau misalnya Project S ini makin besar dan diperbolehkan gitu ya terhadap industri skincare itu gimana tuh? Oke, aku punya 2 pandangan dari seputar si TikTok. Mungkin kalau dari segi pandang TikTok, karena dua-duanya memang dari TikTok itu kan di-own by China juga ya. Jadi TikToknya sendiri dan juga si Project S-nya ini. Tapi kalau pandangan aku dari TikToknya sendiri itu sebenarnya actually mereka buka banyak sekali loh peluang-peluang tuh untuk di Indonesia. Dulu content creator bukan menjadi satu profesi ya, tapi I think ini lahir dari lebih eranya ke TikTok. Sosial media, IG yes. Tapi dari TikTok ini benar lahir banyak banget afiliator, TikTok influencer. Jadi menurut aku tuh like I said, I always see everything tuh dari 2 side. Jadi TikTok juga dari China juga bukan totally jelek. Dia buka sekali banyak peluang kerjaan buat Indonesia loh. Sekarang tuh afiliator juga banyak dari TikTok tuh banyak lahir juga bisnis gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa salahin. Nah, memang kalau Project S ini karena dia itu aku belum melihat dampaknya gimana dengan kita karena kita juga masih menjajaki TikTok shop kita ya, karena kan kita masih jualan TikToknya juga masih jalan nih. Jadi produk kita nge-live itu kan masih nggak ada salahnya, makanya aku malah ngeliat justru si TikTok ini ngasih peluang buat Indonesia banyak peluang baru gitu. Nah tapi kalau si Project Shop ini sampai nanti jalan ya, mungkin aku juga ngerasa akan mendampakkan ke kita juga, karena kan mungkin yang tadinya orang beli Nina Botanica mungkin nanti di China ada mereknya Botanica apa gitu ya, mungkin setengah harga dengan sama gitu loh, mungkin mereka udah nggak beli, mereka beli langsung kirim. Nah kalau itu mungkin harus ada kebijakan dari pemerintah kali ya, mungkin karena kalau kita lihat Project S, aku belum tahu exactly detail si Project S ini seperti apa, tapi kalau aku mau lihat beli barang dari China itu kan bisa lihat Alibaba kan. Betul. Tapi kan Alibaba sampai sekarang juga ada terus gitu loh. Iya. And people we still buy gitu. Tapi bedanya gini, kalau Project S apalagi social commerce gitu ya, yang ditakutkan itu adalah orang-orang nih dalam Project S itu, dia kasih kita dagang nih gitu loh. Mereka udah dapat data pembeli semua loh. Siapa yang beli Mineral Botanica dia udah punya semua nih. Dan nanti tinggal Iya kan? Ya udah tinggal langsung jual ke mereka, selesai. Nih si A sampai Z ini sering buka TikTok, ya udah tembakin nih iklannya produk dia sendiri. Itu yang ditakutin. Iya. Nah itu berarti ya kita boleh mulai was-was sih. It will become a social business threat to many local brand, especially skincare ya, especially di skincare yang lagi maju pesat nih. Kita bisa itu juga. Nah sebenarnya kalau kita melihat dalam mazhab kapitalisme menurutku ya namanya kapitalis ya. Ya kan? Orang pasti ambil kesempatan ya. Iya, kayak contoh kita udah bisa ngelihat lah sebenarnya, teman-teman bisa ngelihat di Amazon di Amerika. Amazon itu kan juga seperti itu. Dia kan sebenarnya mulainya itu sebagai dia yang jualan sendiri, kirim dari si Amazon. Akhirnya muncul marketplace, dia ngikutin. Kan bisa kayak marketplace di sini lah ya kan. Iya benar. Tapi dia ngelihat mana nih yang penjualannya bagus, barang itu jadi produksi sendiri, langsung harga lebih murah. Coba kalian googling deh kayak gitu. Iya benar sih. Sebenarnya itu ya emang arahnya ke sana, monopoli pasar. Jadi mereka pelajari dulu nih. Misalnya mungkin pelanggannya aku gimana ya, dia tahu nih mungkin kalau umur ini di Indonesia di bagian sini belinya ini. Ya udah nanti dia bikin produk dihajarnya ke situ. Nah itu dia, makanya kita tuh sebenarnya kalau ini emang akar connect mana-mana sih sebenarnya. Tapi kuncinya dalam sebagai pengusaha itu ya berusaha kan. Iya. Kalau kita udah nggak berusaha udah bener. Iya, jadi kita sebagai pengusaha jangan jadi pengacara ya. Iya. Kita jadi pengusaha atau pengacara ya kan, atau apa nih, komplain mulu kerjaannya, jangan lah. Berusaha aja. Iya, benar-benar. Jadi intinya sih ya wajar sih karena kita kapitalisme. Dunia ini di running ekonominya itu kapitalisme menurutku ya gitu. Jadi kita ya jangan ngeluh lah, berusaha aja. Betul. Pikir terus, buka cara. Itu kan ya mau gimana lagi, ada saingan seperti itu gitu. Iya. Kita nggak bisa stop people from innovating kan. Maksudnya kayak ya China memang udah tahunnya memang mereka drastis. Kayak TikTok aja begitu drastisnya ya. Iya. Gitu. Kalau misalnya kita mau kayak banyak kan wacana gitu. Pemerintah mau nutup ini.
Ya bisa nggak ada saingannya nggak gitu loh. Iya benar. Kita ada produk penggantinya nggak? Ada wadahnya yang disiapin nggak ya? Wadahnya nggak gitu. Iya, benar. Karena benar juga yang kamu bilang. TikTok sendiri juga buka lapangan pekerjaan itu kemarin besar pas aku lagi mikirin podcast kita hari ini kan aku juga mulai mikir di tengah-tengah orang tuh mungkin lagi mikirin tapi TikTok did open up a lot of job for orang-orang di Indo loh. Iya. Ya kalau kita ngomong perusahaan kan kita selalu bilang kan kira-kira perusahaan kita ini bisa ngasih berapa layer gitu kan saluran ekonomi gitu kan. Kayak misalnya kamu pabrik gitu kan punya karyawan sampai staff yang produksi segala macam itu kan menikmati ya kan aliran uang itu. Sama dengan adanya TikTok sebenarnya aliran uangnya besar loh. Dari orang yang belum mungkin banyak juga pedagang baru. Mungkin. Ya kan? Saya iya. Gitu loh. Ya jadi kita benar yang kamu bilang nggak bisa kita lihat dari cuma satu sisi. Betul. Ya benar. Keren. Karena coba pernah nggak mikir zaman dulu mana ada mah aku mau jadi content creator mah. Tapi if you make it, you make a lot of money loh. Kadang-kadang staffku aja bilang kayaknya gue mau resign aja deh. Enakan jadi content creator ya dari afiliator duitnya lebih banyak. Zaman dulu nggak ada loh. Nah ini kan juga bisa dibilang ya kita thanks to TikTok juga. IG yes tapi nggak signifikan setelah TikTok ya kalau menurut aku sih. Nah kemarin aku juga sempat bahas sama temen gitu ngobrol. Ada temen yang dia itu agen asuransi. Oke. Dulu juga aku agen asuransi tuh. Oh kamu juga pernah? Aku nggak pernah. Oh oke. Berarti usahanya banyak. Ini pengusaha bener usaha. Semua dijual. Dulu zaman kuliah itu jadi agen asuransi. Wow. Nah itu kalau agen asuransi itu kan kita punya sistem itu ngerekrut agen baru. Betul. Jadi nanti kita punya tim gitu. Penjualan tim kita leadernya kita dapat lah gitu kan. Makanya mereka fokus begitu nyari orang. Itu temanku yang agen asuransi dia bilang momen ini generasi ini dia udah makin sulit untuk merekrut agen. Alasannya? Alasannya karena opportunity untuk cari uang itu lebih luas saat ini. Ya ngapain saya jadi agen harus ketemu orang ditolak mending gue jadi orang kan kalau persepsinya aduh nanti gue di prospek ini males banget gitu ya. Iya. Gue jadi content creator aja. Atau gue jadi pemain e-sport aja main game ya kan? Oh iya main game itu bayar lagi. Iya loh benar-benar. Suka main game direkam kalau emang dia jago upload YouTube banyak yang nonton dapetin AdSense. Iya benar juga. Sekarang opportunity banyak banget masalahnya. Right. Gitu loh. Tapi ya balik lagi ini menjadi unik ya mungkin dasar problem semua gitu loh. Opportunity itu semakin banyak semakin luas. Manusia semakin banyak. Tapi yang the winner itu yang udah mengambil semua. Yang kaya makin kaya. Ya kan? Kayak yang punya marketplace, ya dia udah punya kontrol semua. Yang punya sosial media, dia yang punya kontrol semua. Jadi kita yang di bawah ini, yang 99% populasi dunia ini yang sulit. Sulit, ya. Gitu. Makin banyak. Kemana-mana. Oke dah, sekarang aku mau nanya kamu gitu ya. Buat teman-teman nih bukan pengusaha skincare tapi pengguna skincare. Oke. Gitu ya. Kamu ada tipsnya nih, kamu sebagai pabrik manufaktur buat teman-teman nih user, gimana sih ngebedain skincare yang bagus sama yang jelek? Apa yang harus dilihat? Oke. Nah, sekarang kalau ngelihat skincare itu ya kita first of all harus lihat lah sekarang apalagi zaman ya tadi aku udah bilang zaman Google gampang ya orang-orang juga teredukasi untuk mencari tahu nih kira-kira ingredient apa yang bagus dipakai dan juga mungkin kalau misalnya kita beli skincare itu make sure apalagi aku lahir di zaman orang tua bikin kosmetik udah sering banget yang dulu ada skincare abal-abal ya yang benar-benar you name it itu serem banget memang dipakai langsung putih gitu jadi teman-teman juga harus benar-benar langsung putih mukanya tapi itu ditaruh nggak tahu apa gitu jadi kan kalau kita kan sekarang teman-teman udah lebih teredukasi jadi kalau beli barang juga make sure pabriknya juga yang benar-benar legit kayak kalau kayak kita kan udah pasti pabriknya udah terdaftarkan CPKB udah pasti dan juga ada BPOM bahkan kita sekarang pun setiap produk yang maklum di kita pun kita udah pasti harus kan halal juga jadi itu pintar-pintar kita memilih barang-barang juga sih jadi harus lihat dan mungkin jangan kalau kita lihat ya aku juga mungkin kalau dari ingredient hafal semua mungkin nggak karena aku juga punya tim R&D tapi minimal tau lah kalau kayak paraben kalau kadang mercury apa yang kurang bagus ya kalau bisa kita lihat aja jangan sampai pilih-pilih produk tuh yang mungkin isinya kebanyakan chemical gitu. Oke, jadi lebih ke ini lah ya apa namanya reputasi ya. Yes.
Karena kan kadang bisa juga bohong. Kan banyak tuh konten-konten kreator yang ngebedah. Betul. Katanya segini. Ternyata enggak. Klaimnya 5 kali, 10 kali gitu. Ternyata dipakai enggak gitu. Benar, Jadi ya kadang-kadang kayak aku justru kita di Minerva Botanica tuh jarang banget overclaim. Kalau emang bisa kira-kira dalam berapa lama ya udah kita memang, dan aku bisa testify for the product. Jadi nggak mau kayak terlalu gila banget 10 kali atau 100. Jadi kayaknya jangan overclaim your product juga lah, karena orang tuh kan mungkin beli di awal ya. Tapi kalau udah tahu ternyata nggak ada itunya kan orang nggak beli lagi. Jadi you don't even believe in yang long termnya juga gitu. Benar. Ya jadi intinya carilah, kalau bahasa Jawanya tuh kita harus analisa tuh bibit, bebet, bobot gitu ya. Semuanya gitu. Jadi jangan cuma ngelihat brandnya gitu, tapi tarik ini siapa yang bikin. Betul. Oh, dibikin oleh si gini, ini distributornya doang. Betul. Nah, kita harus kalian pahami gitu loh. Berarti kebanyakan brand-brand kayak gitu cuma jago di branding. Ya, dan kayak zaman sekarang bisa juga kan anybody bisa jualan. Siapa tahu dia racik-racik cuma ngambil formula dari itu ya. Misalnya kayak nama PT-nya nggak dikenal nih. Mereka ambil formula dari Google, bikin-bikin terus nggak tahu kan di rumah bikin terus jualan. Itu kan kita belum tahu, mungkin brandingnya keren nih. Mungkin dia bikin boxnya keren banget. Tapi ternyata pas ditelusuri mungkin source-nya nggak reliable. Mungkin di tempat untuk bikin formula juga nggak ada labnya, whatever gitu. Jadi teman-teman juga harus hati-hati aja, banyak brand banget yang ada di pasaran sekarang. So just make sure when you buy the product itu ya you look where it is from. Karena kayak contoh nih, misalnya aku kan nggak ngerti nih kimia-kimiaan kayak gitu kan gitu. Tapi aku lagi mau bikin produk nih untuk hotelku, Clan Living gitu. Ya kasih lah ke expert gitu. Gitu dah. Tadi aku kadang belum mau spill on. Jadi kayak gitu loh. Kadang aku nggak tahu nih gitu. Bisa jadi kan mungkin pemilik brand itu nggak tahu juga sebenarnya. Ya. Jadi kalian harus cari tahu gitu. Makanya kenapa kalau skincare atau produk-produk itu kan biasanya didistribusikan oleh PT bla 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 bla, diproduksi oleh PT bla bla bla. Itu biasanya beda tuh. Betul. Ya kan? Iya. Kamu harus cari yang produksinya sebenarnya. Betul. Gitu loh. Oke deh, thank you banget sis udah mampir kemari. Semoga podcast kita ini jadi berkat lah. Iya. Semoga teman-teman juga tetap dukung. It's okay kalau kadang-kadang kita ya namanya wanita, apalagi skincare kan banyak kan yang beli tuh perempuan gitu ya. Kadang-kadang kita mungkin melihat produk dari luar sana, especially mungkin dari China. It's okay kalau kita juga tetap beli barang-barang luar, tapi tetap dukung produk-produk lokal karena I think potensi Indonesia sangat besar banget. Betul. Don't forget to support, terutama Minerva Botanica. Apalagi kalau sampai jadi bikin collab sama Clan Living ya. Iya. Nanti Andre bisa kasih tahu juga. Oke, sis. Thank you ya sis. Thank you Andre for the chance. Bye. See you.